Untuk selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk di materi pertama, ya, di materi pertama. Nanti kita akan materinya adalah pendidikan karakter, ya. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Trimaryani, ya, selaku guru BK. Ya, jadi nanti jangan takut ya, ketika di guru BK bayangannya bimbingan konseling itu menyeramkan. Polisi sekolah itu jangan, ya. Mindsetnya adalah ketika guru BK adalah guru di mana bisa jadi menjadi ibu kalian kedua di sekolah. Segala permasalahan yang terjadi nanti bisa dikonsultasikan ke Bu Yani. Ya, karena Bu Yani selaku guru kelas 7. Ya, jadi nanti jangan berpikiran, oh BK kayak sing tukang nangkepi murid-murid nakal. Itu keliru ya. Itu enggak seperti dulu ya. Justru di mana bimbingan konseling adalah memberikan bantuan masalah ya. Masalah-masalah ya. Oke ya. Jadi kita akan sama-sama ya, sama-sama kita akan mendengarkan materi dari Ibu Yani. Ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Kita akan perbaiki dulu ya. Ini ada masalah teknis. Nanti karena gambarnya di sini Pak Riki agak sedikit ngeblur, nanti kita akan perbaiki sebentar. Halo? Halo? Unstable. Tapi ono airplane mode, Pak. Halo? Halo? Halo, bisa terdengar suaranya Pak Riki? Iya. Bisa. Oh, malah Bisa. Pak. Bisa, Pak. daya tangkapnya masih, gambarnya masih putus-putus ya. Kalau suaranya bagus, tapi gambarnya putus-putus ya. Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, sebentar ya, akan kita perbaiki. Pindah kono. Ya, Bu Yani di sana, Bu. Ya. Putus-putus, Pak. Bu Fani, Bu. Halo? Halo? Anak-anak? Ya, Oke. Pak. Ini lebih jelas ya? Iya, Pak. Lebih. Oke. Fani.
Oke ya. Kita mulai ya. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Materi kita kali ini adalah pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Mariani ya, selaku guru BK kelas 7. Oke, untuk Bu Tri Mariani kami persilahkan. Ya. Oke, duduk sini dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Bagaimana anak-anak kabarnya? Ya, alhamdulillah pagi. Ya. Gimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Apakah kalian sehat semuanya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, bahagia. Bahagia ya Nana ya, Nana sehat, bahagia. Syukur alhamdulillah, Ibu juga ikut senang, ikut bahagia karena kalian semuanya sehat. Bila mana ada teman kalian yang sakit, kita doakan ya Nana ya. Semoga teman kalian secepatnya sehat ya. Dan kembali bisa beraktivitas lagi. Amin. Ya. Anak-anak Ibu ucapkan sukses kepada kalian yang mana kalian sudah diterima di SMP Negeri 8. Tentunya kalian bahagia ya Nana ya. Bahagia ya karena kalian sudah berjuang bersaing dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah kalian termasuk siswa yang hebat. Ya, siswa yang hebat karena kalian bisa menyingkirkan teman-teman yang lain atau anak yang lain. Kalian diterima di SMP 8 itu sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalian anak hebat. Ucapkan nanti selamat belajar di SMP Negeri 8 Semarang. Semoga nanti bahagia ya Nana ya. Ya. Anak-anak perkenalkan, tadi sudah dikenalkan Pak Riki. Nama Ibu Tri Mariani. Ibu biasa dipanggil di SMP Negeri 8 Semarang. Dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Bu Yani. Bu Yani dari bimbingan konseling ya Nana ya. Nanti akan memberikan bimbingan dan konseling untuk kelas 7A sampai 7H ya. Anak-anak pada kesempatan pagi hari ini Bu Yani akan memberikan materi kepada kalian semuanya dengan judul Pendidikan Karakter. Nanti bersama Bu Yani 1 jam ke depan ya Nana ya. Apakah kalian sudah siap anak-anak? Sudah siap belum? Siap. Halo anak-anak sudah siap untuk mengikuti materi ini? Siap. Siap ya. Siap. 1 jam ke depan ya. Nanti setelah materi yang terakhir dia akan memberikan tugas. Untuk itu bisa kalian simak dengan sebaik-baiknya. Diperhatikan dan dipahami dengan sebaiknya. Maaf Bu, gambarnya kurang jelas. Gambarnya kurang jelas. Gambarnya kurang jelas. Gambarnya ngeblur Bu. Padahal enggak, ini ininya bagus, kameranya bagus tapi berarti nge-lag Pak PPT-nya. Oh iya. Di laptop saya ngeblur gitu. Maaf kurang jelas. Ya. Duh, PPT saya berat. Sudah siap ya Nana ya? Pendidikan karakter.
Gambarnya kurang jelas, Bu. Oh, gambarnya kurang jelas. Iya. Sudah jelas Bu Yani? Sudah jelas, Sudah jelas ya? Sudah Oh. jelas, Bu. Ya, Bu. Iya. jelas Bu. Alhamdulillah ya. Anak-anak, mengapa pendidikan karakter diberikan untuk remaja atau untuk siswa generasi penerus bangsa? Karena pendidikan karakter ini untuk menguatkan moralitas atau pendidikan karakter ini untuk mengatasi krisis moral. Yang mana anak remaja sekarang ini bila mana melakukan tindakan bila mana melakukan tindakan atau di dalam bersikap itu tidak pernah dipikirkan terlebih dahulu dengan mentalitasnya, dengan pola pikirnya. Jadi banyak anak-anak yang di dalam berperilaku itu selalu melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan. Karena apa? Karena mentalitasnya atau moralitasnya atau pikirannya, ilmu pengetahuannya itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Apakah yang dilakukan itu salah atau tidak? Yang dilakukan itu melanggar aturan atau tidak, ya? Banyak sekali siswa-siswa atau generasi penerus bangsa, remaja-remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang seperti tadi Bu Yani sebutkan. Ya, tidak dipikir secara matang dengan ilmu pengetahuannya, dengan etikanya. Sehingga anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Apakah yang dilakukan ini Bu, berdosa? suaranya macet-macet. Oke, suaranya macet-macet. Ya. Yang dilakukan ini berdosa atau tidak? Apakah yang dilakukan ini sopan atau tidak? Menghargai atau tidak? Apakah yang dilakukan ini melanggar hukum atau tidak? Nah, ini banyak sekali anak-anak remaja di zaman sekarang melakukan tingkah laku yang tidak dipertimbangkan dengan moralitas atau mentalitas atau pola pikir yang sehat. Nah, biasanya yang terjadi ya, yang sekarang ini meningkat di kalangan remaja seperti pergaulan bebas. Nah, ini anak-anak yang berperilaku seperti ini tidak dipikir terlebih dahulu apakah ini melanggar agama atau tidak, ini beretika atau tidak, ya. Ini sangat disayangkan sekali. Kemudian maraknya angka kekerasan di kalangan anak-anak ya, seperti perkelahian ya, kemudian adu mulut, adu jotos, ini sangat sekali dilakukan oleh anak-anak remaja sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian remaja kadang melakukan juga kejahatan terhadap temannya, ya, tidak memiliki jiwa kemanusiaan, tidak memiliki rasa kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia. Kemudian pencurian di kalangan remaja itu sering dilakukan. Ya, ini sangat menjatuhkan harga diri. Nah, ini tidak dipikirkan oleh para remaja sekarang ini, ya. Kemudian perilaku yang keliru, kebiasaan menyontek. Nah, ini awal dari korupsi anak-anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bila nanti menyontek, hasil nilainya bagus, itu bukan hasil dari jerih payah, ya, melainkan dari hasil menyontek, ya. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan. Banyak sekali kalangan remaja yang sering mengkonsumsi obat, padahal kesehatannya itu bagus. Tetapi dia menyalahgunakan obat-obatan itu dengan semaunya sendiri yang akan merusakkan organ tubuh maupun mentalitas. Kemudian pornografi, ini biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja
yang dalam bertindak tidak dipikir terlebih dahulu. Apakah hubungan dengan lawan jenis di masa remaja dan belum ada ikatan pernikahan, ini kadang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, seperti misalnya berciuman, berpelukan, dan yang lebih mengerikan, sering melihat hal-hal yang berbau seksualitas, ya, dan perusakan milik orang lain. Nah, maka dari itu, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku remaja yang sekarang ini kurang bagus, tidak pernah dipikirkan terlebih dahulu dampak negatifnya, maka pendidikan karakter ini sangat penting untuk diberikan kepada kalian sebagai siswa, sebagai generasi penerus bangsa. Perlu anak-anak ketahui bahwa karakter berkaitan dengan konsep moral atau pikiran, mentalitas, ilmu, pengetahuan, ya. Ini sikap moral, ini memang harus ditata dengan sebaik-baiknya. Dan perilaku moral ini harus ditata juga dengan sebaik-baiknya agar menunjukkan perilaku-perilaku yang berakhlak, ya, yang berakhlak, berketuhanan, berkemanusiaan, ya, punya cinta kasih dan rasa kasih sayang. Karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika. Nah, nilai-nilai etika ini yang harus menjadi karakter generasi penerus bangsa. Karakter sebagai cara berpikir, berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu yang mendorong bagaimana seseorang itu bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Jadi anak-anak, bila mana seseorang itu memiliki karakter atau ciri khas yang berakhlak mulia, di dalam bertindak, di dalam bersikap, di dalam berucap, dan merespon sesuatu hendaknya dipertimbangkan dengan moralitas yang sehat. Karakter adalah kepribadian etis atau moral atau cara berpikir yang sehat. Misalnya, kejujuran, tidak pernah berbohong. Seseorang itu berkaitan dengan sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat orang yang berkarakter, kalau memiliki sifat etis, kejujuran itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan, harus melekat dalam karakter atau pribadi seseorang. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu, jadi anak-anak perlu kalian pahami bahwa nilai-nilai pendidikan karakter seperti misalnya religius
di mana kepribadiannya harus beragama. Harus punya rasa dosa bila mana melakukan tindakan-tindakan yang melawan atau melanggar ajaran agama. Kemudian kejujuran, jangan sampai melakukan kebohongan. Kemudian toleransi, mau mengerti dengan sesama. Kemudian disiplin. Orang yang memiliki karakter akan melakukan disiplin yang bagus. Tata tertibnya selalu dilakukan. Kenapa? Karena dengan disiplin, dengan tertib akan berdampak kedamaian. Kemudian kerja keras, kreatif, ya biasanya orang yang memiliki karakter yang bagus selalu mengeluarkan ide-idenya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang bermanfaat, ya. Kemudian mandiri, tidak mau ketergantungan dengan orang lain, apa yang dilakukan sendiri dia bisa lakukan. Jadi tidak pernah bergantungkan pada orang lain, ya. Anak yang memiliki pendidikan karakter, anaknya selalu memiliki karakter mandiri. Kemudian demokratis, selalu bermusyawarah, tidak pernah mau egois atau semau-maunya sendiri, ya. Demokratis selalu bermusyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Jadi orangnya tidak egois, mau menang sendiri, ya. Kemudian sakarep-karepmu gitu, semau-maunya enggak. Demokratis selalu mengadakan musyawarah. Kemudian anak yang memiliki karakter yang bagus, ada rasa ingin tahu karena seseorang itu pengen maju, ya. Ada rasa ingin tahu. Kemudian semangat kebangsaan. Dia memiliki semangat kebangsaan. Karena apa? Karena dia tinggal di negara Indonesia, dia harus punya semangat untuk memajukan bangsanya. Kemudian cinta terhadap tanah air, terhadap bumi pertiwi Indonesia. Harus cinta, ya, anak-anak, ya, untuk memiliki karakter ini seseorang harus cinta terhadap tanah air. Bagaimana tanah air kita, bumi pertiwi kita, bangsa Indonesia, ini bisa maju, bisa menjadi negara yang berkualitas. Jadi anak-anak bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, yang berkualitas. Ya. Kemudian menghargai prestasi anak-anak. Menghargai prestasi, baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Jadi di bidang prestasi akademik, ya, di berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Kemudian kalau di bidang prestasi non akademik itu di ekskul, ya, ekstrakurikuler. Di apa namanya? Di SMP 8 ada ekstrakurikuler, kepramukaan, kemudian paskibra, kemudian ada olahraga, kemudian rebana untuk keagamaan. Nah, ini tolong dihargai prestasi-prestasi tersebut, ya. Kemudian anak yang memiliki karakter, biasanya anaknya itu bersahabat, tidak pernah mau bermusuhan, ya. Kemudian orangnya komunikatif, selalu mengadakan suatu pembicaraan untuk kedepannya. Kemudian cinta damai, tidak menyukai pertengkaran, tidak menyukai permasalahan. Cinta damai, jadi hidup itu indah, hidup itu menyenangkan, ya. Kemudian gemar membaca, ya. Jadi remaja yang berkarakter itu selalu gemar membaca, karena dengan gemar membaca, ini anak-anak akan menjadi manusia yang berintelektualitas, menjadi manusia yang bermartabat, ya. Kemudian peduli lingkungan,
Jadi peduli lingkungan di sini dengan memperhatikan tanaman, kemudian memperhatikan sampah, memperhatikan drainase, ya. Ini harus diperhatikan. Jadi kebersihan lingkungan ini juga harus diperhatikan. Karena orang yang berpendidikan karakter selalu peduli dengan lingkungan, peduli dengan tanaman, peduli dengan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman, kemudian tidak memperlakukan selokan dengan semau-maunya sendiri. Ya, selokan itu untuk aliran air supaya nanti tidak berbau yang nanti akan merusak lingkungan dan diri kita. Ya, kemudian peduli sosial. Anak-anak yang berkarakter selalu peduli sosial. Melihat orang-orang yang menderita, dia selalu peduli dan perhatikan. Dia akan membantu. Dia akan mengedepankan kemanusiaannya. Ya. Kemudian tanggung jawab selalu dilakukan. Jadi orang yang memiliki pendidikan karakter, orangnya tanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang dia lakukan dengan semaunya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara, Nana, dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi tolong persiapkan anak-anak remaja menjadi generasi yang berkualitas. Ya, yang tadi sudah Bu Yani sebutkan. Generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ini sangat penting anak-anak ya. Pendidikan karakter diterapkan untuk menyongsong anak-anak. Pendidikan karakter diterapkan untuk menyongsong masa depan lebih mudah dan berhasil dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Ya, betapa kerasnya sekarang kehidupan. Jadi di sini pendidikan karakter untuk anak-anak generasi muda, generasi penerus bangsa, ini harus betul-betul memiliki karakter yang berkualitas karena di dalam kehidupan negara saat ini banyak sekali tantangannya, termasuk tantangan untuk keberhasilan kalian di bidang akademis. Jadi tidak mudah anak-anak berhasil di akademis ini, memerlukan kerja keras, semangat yang keras untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Ya. Nah, ya. Ini ada beberapa pilar karakter anak-anak. Ada beberapa pilar karakter, yaitu ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian kejujuran. Ini juga amanah, ya. Diplomatis, harus bisa menyampaikan suatu dengan pembicaraan yang bagus dan berkualitas. Kemudian hormat dan santun. Ya, hormat dan santun itu harus menjadi karakter generasi muda harapan bangsa. Dermawan, suka memberi, ya. Suka tolong menolong dengan sesama, ya. Dan gotong royong kerjasama. Jadi tidak egois, melakukan sendiri. Kemudian percaya diri dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan. Jadi kepemimpinan ini sangat dibutuhkan dalam diri seseorang. Seseorang juga harus bisa memimpin dirinya sendiri, juga bisa kepada orang lain. Dan berkeadilan, jadi tidak membeda-bedakan. Ya, tidak mendiskriminasikan. Jadi berkeadilan, tidak membeda-bedakan dan tidak mendiskriminasikan. Semua diberikan suatu keadilan. Ya, kemudian baik dan rendah hati, tidak sombong, kemudian tidak iri, tidak dengki.
ya. Dan karakter toleransi ini harus melekat dalam diri seseorang. Kemudian kedamaian, ya, tidak menyukai pertengkaran, tidak menyukai permasalahan yang rumit, dan senang melakukan suatu keharmonisan atau kesatuan terhadap semuanya. Dari sini ada anak-anak yang mau tanya? Halo? Dari sini ada anak-anak yang mau tanya? Ada. Ada yang mau tanya, sayang? Belum. Sebentar ya. Tidak ada ya, saya lanjutkan dulu ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kemudian dampak karakter, anak-anak yang memiliki ciri khas pribadi yang karakter ini akan menunjukkan peningkatan motivasi atau dorongan. Biasanya seseorang itu mampu meraih prestasi di bidang akademik dengan penuh kualitas, dengan penuh prestasi yang unggul. Ya, sekali lagi, dampak pendidikan karakter ini akan menunjukkan peningkatan motivasi atau dorongan mampu untuk meraih prestasi akademik di bidang ilmu pengetahuan, ya, maupun non akademik, ya, keterampilan. Kemudian pendidikan karakter bila dimiliki seseorang ini akan terjadi suatu penurunan yang drastis pada perilaku yang negatif yang tadi awal Bu Yani sebutkan, yang selalu menyimpang, ya. Jadi orang yang memiliki pendidikan karakter, ya, orangnya selalu menunjukkan sifat-sifat atau ciri khas yang berkualitas. Kalau pribadinya sudah berkualitas, saya yakin penurunan drastis pada perilaku negatif itu sangat bisa dirasakan. Ada faktor-faktor penyebab kegagalan anak di sekolah. Ada faktor-faktor penyebab kegagalan anak di sekolah. Nah, kegagalan anak di sini bukan terletak pada kecerdasan otaknya, tetapi pada karakternya, perilakunya, cara berpikirnya yang selalu kurang beretika, ya. Seperti misalnya ini rasa percaya dirinya itu kurang, kemampuan bekerja sama ini kurang terjalin, kemampuan bergaul ini juga kurang aktif, kemudian kemampuan berkonsentrasi itu tidak ada, kemudian rasa empati atau ikut merasakan itu tidak ada, dan kemampuan untuk berkomunikasi atau berbicara pun juga kurang, ya. Kenapa? Anak-anak untuk diperhatikan, jangan melakukan coret-coret di PowerPoint atau slide, ya. Ini termasuk pendidikan karakter tadi Ibu sudah menjelaskan, kalau kalian mau melakukan tindakan atau berperilaku pikir dahulu. Ini juga merusak lingkungan ini, termasukkan coret-coret begini. Ini tidak menunjukkan karakter atau ciri khas pribadi seseorang yang berkualitas. Ya, ini PowerPoint Ibu dicoret-coret. Nah, ini menunjukkan perilaku anak yang pada saat melakukan tindakan tidak dipikir dahulu. Ini sangat menjatuhkan harga diri seseorang dan merugikan orang lain. Ini tolong anak-anak diperhatikan, jangan sampai perilaku ini terjadi. Ini menunjukkan karakter yang tidak berkualitas, suka menodai lingkungan. Ya, ini sangat tidak bagus perilakunya. Jadi Bu Yani ingatkan sekali lagi, tolong jangan coret-coret. Karena coret-coret di sini ini menunjukkan bahwa karakter seseorang itu tidak bagus.
Ini sangat merendahkan harga diri sendiri dan orang lain. Ya, ini sangat merendahkan harga diri sendiri dan orang lain. Tolong sekali lagi jangan coret-coret ya. Perilakunya harus dirubah menjadi pribadi yang berkarakter, punya moralitas yang bagus, punya nilai-nilai etika. Gitu ya, Nana ya. Nah, remaja berkarakter. Nah, ini perhatikan. Ini anak-anak yang coret-coret sekali lagi ya, Bu Yani minta stop. Karakter kalian harus diubah menjadi karakter yang bagus. Jangan sampai kalian itu di dalam bertindak tidak dipikirkan terlebih dahulu secara sehat dan matang. Ya. Apakah tindakan kalian itu nanti berdampak tidak menghargai, tidak santun lah itu, ya. Jadi saya lanjutkan. Remaja berkarakter ini memiliki kemampuan menghindari masalah-masalah seperti kenakalan. Nah, ini anak yang coret-coret ini termasuk anak-anak yang melakukan kenakalan, ya. Coret-coret di sini nih. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi ya, Nana ya. Jangan sampai punya ciri khas pribadi yang dikatakan kenakalan. Meskipun coret-coret seperti ini bisa dikatakan atau menjadi ciri khas seseorang menjadi nakal atau kenakalan. Iya. Kemudian tawuran, ya, jangan mau. Ya, orang yang berkarakter, remaja yang berkarakter tidak akan mau tawuran. Tidak akan mau masukin di area narkoba atau tidak pernah mau mengkonsumsi narkoba. Kemudian miras, minuman keras tidak akan mungkin dia lakukan. Kemudian perilaku seks bebas, ya, meskipun kalian sudah besar, remaja, tetapi kalian belum ada ikatan yang namanya ijab kabul, ini jangan sampai dilakukan. Kemudian merokok, ini juga mengganggu kesehatan, ya, kesehatan fisik maupun mentalitas, ya. Ini kalau sampai terjadi karena rokok itu di dalamnya mengandung racun, karena kalau bisa mengenai diri kalian, nanti masa depan kalian untuk belajarnya tidak bisa tercapai. Kemudian begadang ini jangan sampai dilakukan. Mentang-mentang remaja itu sudah besar, so gede, kemudian keluar malam, semau-maunya sendiri. Nah, ini bahaya juga terhadap kesehatan. Jadi anak yang berkarakter akan menghindari masalah begadang, tidak akan dilakukan. Nah, anak-anak demikian tadi sudah Biani sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Yani akan mengajak kalian untuk menyanyikan secara bersama-sama Mars Siswa Berkarakter Indonesia. Gimana? Anak-anak pernah dengar nggak lagu Mars Siswa Berkarakter Indonesia? Sudah pernah? Di SD sudah pernah di SD? Enggak. Pernah menyanyikan, ya. Bu, pernah. Oh ya. Bu Yani contohkan terlebih dahulu ya, Bu Yani nyanyi dulu. Kemudian kita nanti bersama-sama, ya. Nah. Jadi judulnya Siswa Berkarakter Indonesia. Perhatikan anak-anak ya. Gerakan Aku kabarnya gak jelas. Sebaiknya membangun generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas manusia Indonesia. Bu, kabarnya gak jelas, Bu. Kembangkan orang etika berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius, nasionalis, jiwanya
Integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan etika bangsa, berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Ya, nyanyi bareng-bareng bisa. Mari kita nyanyi bareng-bareng bisa. Bisa, Bu. Oke, Maaf, Bu, kabarnya nggak jelas. Maaf, gambarnya nggak jelas. gambarnya nggak jelas sih. Siap semuanya? Ada yang nyari. Nah, ini ada yang coret-coret lagi nih, tidak berkarakter ini. Ini Tapi tegar ya. petnya dia ini dicoret-coret. Ini tidak menunjukkan karakter yang David, bagus. jangan coret-coret ya David. Davin. Ini Bu Yani baru saja memberikan materi. Davin tegar ya. Gambar. Dipikir terlebih dahulu. Coret Gavin. Sebelum kalian melakukan tindakan, dipikir terlebih dahulu anak-anak. Apakah ini menjatuhkan harga diri, ataukah ini bersikap sopan atau tidak, menghormati atau tidak. Ini tolong dipikir anak-anak. Apa yang kalian sampaikan tolong dipahami. Ya. Baik, Bu. Ya. Sudah siap semuanya, mari kita menyanyikan Maros PPK ya, siswa berkarakter Indonesia. Sudah siap? Sudah ya? Siap. Oke. Siap. Bu Yani, ya, Bu Yani menghitung sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Ya, gerakan nasional evolusi mental, membangun karakter Generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, Ya bangsa mulia, siswa berkarakter Indonesia. hidupnya nasionalis jiwanya, Integritas jadi tujuannya. Gotong royong semangatnya, bangsa Indonesia. melalui pendidikan nasional, tumbuhkan moral etika bangsa, berbudi pekerti mulia, siswa karakter Indonesia, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, hidupnya Bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Anak-anak semuanya menjadi generasi yang emas ya, yang memiliki pribadi, yang memiliki ciri khas manusia yang berakhlak mulia. Itu ya, Nana ya. Ya.
Ada yang ditanyakan materi yang Bu Yani sampaikan ke anak-anak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ini nanti Ya. Mares PPK dinyanyikan, diresapi, dihayati. Insya Allah perilaku kalian nanti bagus ya. Jadi pada Baik, saat Bu. kalian mau bersikap, mau bertindak, mau berperilaku dipikir dahulu ya dengan menggunakan etikanya. Ada yang di materinya Bu Yani? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak ya? Tidak, Bu. Oh tidak. Ada yang berani menyanyikan sendiri? Siapa yang mau berani menyanyikan Mares PPK? Angkat tangan. Coba siapa yang berani? Coba. Suaranya tadi ada yang bagus loh. Ya. Siapa yang berani? Ayo, yo berani yo menyanyikan Mares PPK. Siswa berkarakter Indonesia. Tidak bisa dihidupin ya? Nyanyi yuk. Ada yang mau? Berani? Kok kameranya tidak bisa dihidupkan ya, Bu? Kameranya kok nggak bisa dihidupin ya? Kameranya kok nggak bisa dihidupkan? Kameranya nggak bisa dihidupkan, Bu. Kameranya nggak bisa dihidupin, Bu. Apa ini? Kameranya tidak bisa dihidupkan, Bu. Kameranya nggak bisa dihidupin. Kameranya nggak bisa dihidupin. Kenapa nggak bisa dihidupin? Kameranya nggak bisa dihidupin, Bu. Iya, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa Ya, Bu. Apa ya, Nana ya? Anak-anak yang memiliki karakter yang bagus, memiliki sifat yang sabar, lapang dada, tenang, ya. Bu, kameranya nggak bisa. Ya, Bu. Sabar dulu, masih Sabar, woi. Jangan diperbaiki, ya. protes, woi. Oke. Tapi nggak bisa dihidupin. Nggak. Kameranya nggak bisa dihidupin, Bu. Sabar, oi, jangan protes. Woi, jangan protes, woi. Sabar. Iya. Jangan protes. Sabar, tenang. Ya. Sabar. Jangan ribut. Tenang dulu, tenang. Tenang dulu ya, Nana ya. Ya sabar dulu, sabar anak-anak. Ya. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kok enaknya merosot-rosot? Ya. Ada Nana yang mau berani menyanyikan lagu Mares PPK yang sudah tadi disampaikan Bu Yani, dinyanyikan bareng? Tapi nggak bisa, kameranya nggak bisa dihidupin. Tapi saya nggak bisa hidup, Bu. Saya mau, Bu. Saya mau, Bu. Tapi kameranya nggak bisa dihidupin. Aku bertanya kameranya nggak bisa dihidupin. Iya, Bu, nggak bisa dihidupin, Bu. Ya, Bu, kameranya tidak bisa dihidupin. Sabar, terus. Sabar. Sabar ya Nana ya, sabar. Ujian, ini ujian. Sabar. Iya. Sabar. Sabar. Nana sabar ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, panik Bu, wajah saya hitam. Lari. Sudah bisa, kameranya sudah bisa, Nak. Sudah bisa ya, kameranya sudah bisa. Satu saja Sudah yang menyanyi, bisa, satu Bu saja. Yani. Tunjukkan jari Bisa. siapa yang mau menyanyi. Siapa yang mau menyanyi? Mares PPK. Siapa yang mau nyanyi? Mau, Bu. Siapa yang mau nyanyi saya? Bu, belum bisa, Bu. Siapa yang mau nyanyi saya? Ayo tunjukkan keberanian kamu. Siswa berkarakter Indonesia. Sabita, Bu.
Ya, Safita coba. Ya, ya, tepuk tangan dulu untuk Safita. Yang lain diam ya, dengarkan baik-baik ya. Oke. Dengarkan baik-baik. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gembira menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia siswa berkarakter Indonesia siswa berkarakter Indonesia. Iya, bagus. Tepuk tangan. Haleluya. Pinter-pinter. Menjadi generasi emas. Semoga besok menjadi generasi emasnya ya. Indonesia akan Terima menjadi kasih, Bu. negara yang maju, sukses. Ya. Ya. Suaranya bagus ya. Suaranya bagus, cantik ya, itu karakter Indonesia seperti itu ya. Terima kasih, terima kasih saya. Ya, semoga semuanya menteladani ya dari temanmu yang tadi sudah dari temanmu tadi Sabita ya. Terima kasih ya Mbak Sabita ya. Semoga temannya yang lain bisa ini ya mengikuti jejaknya ya. Ya, Bu Dewi mungkin mau menambahi Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi mau menambahi monggo loh. Monggo. Nah, ini anak-anak. Iya. Sekalian perkenalan. Kalian perkenalan. Iya. Perkenalkan anak-anak. Nama saya Dewi Cahya Giri. Saya di sini adalah guru BK juga. Tapi kali ini Ibu mengampu kelas 8. Untuk tadi karakter, Ibu sedikit menambahi anak-anak dalam menggunakan gadget itu kalian bisa menunjukkan karakter yang baik kalau menggunakan gadget seperti tadi ini Zoom ya nak, pakai alat IT. Kalian kalau nulis ya, itu bahasanya yang baik. Jangan menyakiti. Kemudian nanti kalau kalian pakai HP, dengar anak-anak yang berkarakter, kalau mau bertanya dengan gurunya atau berkonsultasi dengan gurunya, menanyakan hal-hal tentang pelajaran, sebaiknya kalau melalui WA, kalian ucapkan salam dulu, ya, tulis assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kemudian tulis di situ. Contohnya misalkan ucapnya salam, assalamualaikum, Bu, nama saya Dewi, saya kelas 7 ini, nomor absen sekian, mau bertanya. Jadi itu adalah
tata cara menyampaikan sesuatu lewat WA. Jadi ucapkan salam dulu, kemudian sebutkan nama, sebutkan kelas, juga nomor absen. Baru tulis apa yang kau inginkan. Selesai itu, kalau kalian minta jawaban, kalian tulis saja. Ditunggu jawabannya ya Bapak atau Ibu. Kemudian terakhir ucapkan salam lagi. Ucapkan terima kasih istilahnya. Itu salah satu karakter aturan tata cara menulis di WA yang disampaikan ke guru. Ya. Tidak hanya ke guru sebetulnya, ke orang lain. Jadi kalau kamu WA dan WA di grup misalkan, WA di grup itu tidak langsung ucap apa. Terutama kalau ini urusan pembelajaran, ucapkan salam dulu. Itu salah satu penggunaan gadget yang benar. Kemudian kalian boleh main gadget, istilahnya di sini main ya. Main itu bukan HP-nya diputar-putar, enggak. Kadang-kadang kalian bosen dalam pembelajaran, kalian kemudian buka HP TikTok, mainan TikTok. Boleh, tapi tidak boleh kelamaan. Jadi diberi waktu. Atau main game, boleh main game. Tapi juga kamu harus kalau main game harus ada targetnya. Target itu saya main game setengah jam harus bisa level sekian. Dan betul-betul dilaksanakan hanya setengah jam. Itu namanya kamu istilahnya refreshing. Jangan keterusan. Kalau keterusan, kamu pasti akan lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya. Akhirnya belajar kamu terhambat. Ya. Jadi karakter dalam penggunaan HP pun ada. Selalu kalau berhubungan dengan guru, jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen dicantumkan. Itu aja Ibu Yani yang terima bisa kasih. Ibu sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi atas pencerahannya untuk anak-anak siswa baru. Mudah-mudahan ini dicamkan ya, supaya kalian juga memiliki karakter yang bagus. Segala sesuatu itu dipikir terlebih dahulu, jangan asal bertindak, sehingga bisa mencederai orang lain atau diri kamu sendiri. Gitu ya. Sampai di sini anak-anak, tidak ada yang mau berbicara lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Tidak, Bu. Ya, karena waktunya sudah cukup anak-anak, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian ya. Mudah-mudahan tugas ini nanti kalian kerjakan setelah MPLS yang kedua ini selesai ya. Harus dikerjakan karena ini juga menunjukkan karakter yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada tugas itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh disiplin ya, tertib dan teratur gitu ya. Tugasnya nanti Ibu kirim di WA wali kelas ya Nana ya. Jadi nanti tugasnya akan Ibu kirim ke WA wali kelas masing-masing. Nanti akan dikirim ke WA kalian juga masing-masing. Gitu ya? Ya, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Saya ulangi di akhir materi ini ada tugas yang tugasnya nanti akan dikirim. Oh iya, akan Biani kirim melalui wali kelas masing-masing ya. Nanti diterima setelah MPLS di hari yang kedua selesai bisa langsung nanti dikirimkan. Dikerjakan kemudian dikirimkan. Gitu anak-anak? Ya. Anak-anak karena waktunya sudah cukup, Biani cukupkan sekian.
Mohon maaf bila ada tutur kata Bu Yani yang kurang bagus atau melakukan banyak kekeliruan, kesalahan. Sekali lagi Bu Yani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Yani minta maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya Nana ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ya, salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di hari-hari ke depan ya. Ya, Bu.